Kira-kira saya dasar mengharamkan itu apa? Nah, kan orangnya tak dalil. Apa? Mungkin kita ngucapin selamat, ngucapin apa? Selamat ulang tahun ini, melu seneng, derek mangayu bagio, kue seneng aku melu. Itulah esensi dari pluralitas. Beda dengan toleransi. Toleransi kadang orang tekan hati, Pak. Hanya toleran saja. Anda tamu lapor 1 kali 24 jam, ya kami segan. Kami kasih toleransi, Pak. Toleran saja, tapi belum sampai hati. Semarak keilmuan memenuhi ruang Madrasah Budaya Pungkuran, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad 12 Oktober 2025 malam, saat ratusan jemaah hadir dalam kegiatan rutin Sinau bareng Gus Muis. Mengangkat tema yang kian relevan, cerita Kanjeng Nabi memasuki chapter 4 dengan fokus pembahasan yang mendalam, pluralitas. Dimulai lebih awal dari biasanya, sekira pukul 19.30 WIB, Kiai Haji Abdul Muis atau akrab disapa Gus Muis, pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Nurul Hidayah, induk dari Madrasah Budaya Pungkuran, memulai pemaparannya dengan menyentuh dan menyelami inti samudera ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pluralitas atau keragaman dan toleransi. Gus Muis dengan tajam membedah bagaimana pluralitas sejatinya adalah keniscayaan yang telah ditetapkan oleh Allah, jauh sebelum manusia memperdebatkannya. Puncak narasi Gus Muis terletak pada pernyataan tegas yang menggali makna terdalam dari Al-Quran. Dia mendasarkan argumen tentang kemahapluralisan Allah pada nukilan Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yang berarti untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Ayat ini, menurut Gus Muis, adalah manifestasi dari pengakuan ilahi terhadap eksistensi perbedaan keyakinan. Gus Muis menandaskan bahwa Allah tidak memaksa. Disinilah letak kemahapluralisan Allah dalam ranah akidah. Pengasuh Madrasah Budaya Pungkuran ini kemudian menyandingkannya dengan ayat lain yang menegaskan kebenaran tunggal Islam, yakni Quran Surah Ali Imran ayat 19, yang bermakna, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Gus Muis menjelaskan bahwa kedua ayat ini bukanlah kontradiksi, melainkan penegas batasan pluralitas di ranah sosial atau muamalah, dan toleransi tidak boleh mencampur adukan akidah dan ibadah. Keindahan Islam terletak pada kemampuannya untuk berinteraksi harmonis dengan yang berbeda tanpa mengorbankan keyakinan esensial. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa keragaman suku dan bangsa atau pluralitas sosial diciptakan untuk saling mengenal atau li ta'raf. Jadi visi Nabi besar Muhammad adalah menjelaskan yang pertama, Allah itu maha plural. Bukti maha pluralnya Allah, ketika Nabi Muhammad itu menginginkan semua Islam, muncullah ayat walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, dan bahkan muncul juga ayat-ayat lain menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu alladzina hadu, orang Yahudi, Nasrani, Sobiin semua, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tak perlu khawatir. Kuncinya adalah amilah solehah, amal soleh. Atau artinya dari situ itu pelajaran buat kita bahwa ternyata Islam itu agama yang memang rahmatan lil alamin, bahkan tidak hanya alam, untuk semua agama. Ini benar-benar rahmat terhadap semua agama. Maka ini menjadi pas dengan tema atau jargon Islam sebagai rahmatan lil alamin, pas kalau kemudian kita menganggap agama lain itu kita tidak memvonis mereka, menjustis, menyalahkan karena agamanya, neraka dan sebagainya, itu sudah prerogatifnya Allah. Itu justru membuktikan bahwa memang rahmatan lil alamin untuk semua alam, semua agama. Jadi Islam hadir untuk itu. Saya kira tadi kita bacakan ayat-ayat yang berkonsep pluralitas. Bagaimana kemudian untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti kan Allah yang pengen, ayo kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua agama. Saya kira melihat teks Quran itu harus pertama adalah generalis atau kuliat, yang kedua adalah far'iyat atau partikular. Ayat-ayat yang berlaku secara umum itu harus kita lihat juga berlaku secara umum. Inna dina indallahil Islam, ya memang agama yang, jadi begini, mengartinya jangan sesungguhnya agama indallah yang diakui Allah itu hanya Islam, bukan begitu juga, banyak tafsirnya loh.
Bisa jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Islam itu bisa jadi Islam bukan secara agama, tapi Islam yang pasrah. Karena kan Islam itu kan aslinya pasrah. Siapa yang berpasrah terhadap Allah, terhadap ketentuan Allah, itulah Islam. Islam itu kan artinya pasrah. Apa namanya? Banyak sekali tafsir soal itu. Tapi kita kalau sebagai Muslim ya tetap menganggap bahwa agama kita ini yang indallah Islam. Tapi lagi-lagi pluralitas itu tidak menganggap semua agama sama, bukan. Konteksnya bukan. Agama semua jelas berbeda. Tapi esensi dari pluralitas adalah memahami perbedaan itu sebagai bagian dari ciptaan Allah. Yang Allah sendiri maha plural, menciptakan yang macam-macam tadi. Sudah saatnya kita melihat agama-agama lain bukan hanya toleran, bukan hanya manis di bibir, tapi tidak sampai ke hati. Kalau sampai ke hati, kita sudah tidak lagi ngomong soal agama, tapi kemanusiaan, ngomongnya cinta. Sodakoh lil fuqara wal masakin misalkan, variabelnya adalah fuqara wal masakin, bukan syaratnya Islam soleh, enggak gitu. Fuqara yang masakin, apapun itu agama. Nah, kita harus melihat hal-hal seperti itu. Ending dari Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang plural. Bahkan Allah itu maha plural. Endingnya adalah memahami semua perbedaan itu adalah min ayati, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan memang diciptakan oleh Allah. Allah bisa untuk jadikan satu, tapi Allah jadikanlah berbeda-beda, jadikanlah plural. Gitu. Plural itu kan jamak, banyak, dijadikan banyak dan berbeda-beda. Dan itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Untuk semua alam semesta, apapun sukumu, apapun bangsamu, dan bahkan lebih dalam apapun agamamu, semua sama. Sinau bareng Gus Muis yang berbalut nuansa keakraban ini semakin gayeng saat memasuki sesi diskusi interaktif. Beberapa jemaah dengan antusias menanyakan hal-hal konkret yang sering menjadi perdebatan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai batasan pluralitas dalam fikih muamalah. Mengenai pernikahan beda agama misalnya, Gus Muis menyampaikan pandangan mayoritas ulama yang bersandar pada ketegasan dalil Al-Quran, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 221 yang secara umum melarang pernikahan antara muslim dengan musyrik atau non-muslim yang bukan ahli kitab, dan bahkan sebagian besar ulama modern melarang mutlak. Untuk itu, Islam hanya membolehkan pernikahan beda agama asalkan pihak laki-laki atau suami muslim. Sebab, Gus Muis menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang sangat erat kaitannya dengan akidah dan pendidikan keturunan, sehingga menjaga keimanan keluarga menjadi prioritas tertinggi. Pertanyaan lain tentang hukum menyampaikan ucapan selamat hari raya agama lain juga dijawab dengan arif oleh Gus Muis. Dia memaparkan bahwa persoalan ini memang merupakan area khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang melarang mutlak karena khawatir dianggap menyetujui syiar kekafiran, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab, yang melarang menemui orang-orang kafir pada hari raya mereka. Namun ada pula ulama yang membolehkan, bahkan menganjurkan, sebagai bentuk toleransi sosial atau muamalah dan kebajikan, selama tidak masuk ke ranah peribadatan atau akidah. Pandangan yang membolehkan ini bersandar pada kaidah umum berbuat baik dan adil kepada non-muslim yang tidak memerangi Islam, seperti dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Menyudahi majelis sinau bareng yang kaya ilmu dan penuh pencerahan, Gus Muis menekankan sikap terbaik adalah berpegang teguh pada akidah sendiri, sembari menjaga tali silaturahim dan perdamaian sosial. Betapapun, pluralitas Nabi Muhammad SAW adalah ajakan untuk hidup berdampingan secara damai, tapi juga ketegasan dalam menjaga batas keyakinan. Anak kecil mati akan masuk surga tapi kelas melati. Bagaimana orang mukmin mati? Oh, langsung surga tapi kelas VIP. Karena dia mukmin, Islam mukmin otomatis. Bagaimana dia orang kafir? Orang kafir jelas neraka, jelas itu. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau anak kecil ini protes pada Allah? Ya Allah, kenapa engkau matikan aku sejak kecil? Sehingga aku
mendapatkan surga yang VIP, yang surga melati orang sing surga VIP. Kenapa ya Allah? Engkau tidak matikan aku saja. Kenapa engkau matikan aku saja? Kan dunia aku biar ke dewasa. Ya, Al-Jubai menggunakan ayat aklamu malah taklamu. Aku lu yang ngerti. Gue gede malah sudah dibajingan. Jadi dijawab oleh Al-Jubai, Allah akan mengatakan aklamu malah taklamu. Kamu ngerti? Makanya kita pateni ciri, disyukuri wae.